Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Krisna Adi Pranoto. Saya dari Universitas Pajajaran. Untuk tema saya, untuk topik yang saya ajukan kali ini adalah Elixir dan Livebook sebagai sebentar Bapak, saya cek mouse dulu ya. Oke, jadi Elixir ini sambil saya nge-scroll ke atas, Elixir ini merupakan salah satu bahasa pemrograman yang berbasiskan pada Erlang yang diciptakan pada tahun 80-an untuk menangani telekomunikasi. Jadi dulu tuh Sony Ericsson itu bikin suatu bahasa pemrograman namanya Erlang untuk kebutuhan telekomunikasi ya. Jadi setiap switch yang dijalankan itu basisnya dari Erlang yang ada di telekomunikasi. Gitu. Nah, bahasa Elixir ini mungkin tergolong cukup baru ya daripada Python atau mungkin beberapa kayak C, C++ ini cukup baru di tahun 2012. Nah, basisnya di Erlang VM ini menawarkan banyak sekali keuntungan sebetulnya dan menurut saya sangat cocok dengan perpustakaan yang istilahnya mungkin lembaga informasi untuk memenuhi kebutuhan pustaka gitu. Jadi sumber daya informasi yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun selama 24/7 gitu. Jadi bahasa ini cukup menurut saya sangat relevan dengan untuk mendukung infrastruktur dari perpustakaan gitu. Nah, Elixir ini sudah dipakai beberapa perusahaan besar. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu Discord, itu digunakan juga Discord sebagai real time communication-nya gitu untuk voice note. Dan mungkin yang paling berdampak mungkin Bapak Ibu yang sering pakai itu ada WhatsApp. WhatsApp itu dipakai menggunakan bahasa Erlang VM. Jadi dia tuh ini pada tahun 2016 jumlah pengguna aktifnya 1 billion. 1 billion. Kalau mungkin sekarang udah 3 billion karena 3 kali lipat naik dan pesan perharinya tuh cukup banyak dan ini sangat efektif untuk mengirim pesan untuk komunikasi gitu. Jadi mungkin ini Erlang VM bisa menjadi salah satu infrastruktur alternatif yang mungkin Bapak Ibu bisa terapkan di perpustakaan Bapak Ibu nanti di digital gitu. Ini sintaksnya. Jadi sintaksnya mungkin cukup agak ruwet ya karena bahasanya bahasa fungsional, tapi dia dibuat sesederhana mungkin seperti ini. Dan kebetulan selain tadi Elixir, saya juga menyebutkan Livebook. Livebook yang dimaksud adalah ini. Mungkin Bapak Ibu kalau tahu Python, mungkin pernah dengar yang namanya Jupyter Notebook. Jupyter Notebook ini sama seperti Livebook di Elixir gitu. Jadi untuk kode, untuk ngelola data, lalu memvisualkannya secara langsung gitu. Ini contohnya dan juga untuk konkurensi. Dalam satu pembuatan proses, jadi Elixir ini dibangun dalam menggunakan Erlang VM yang bisa memanggil proses. Jadi setiap tugas yang berjalan itu dijalankan di proses. Untuk saya coba contohkan, ini saya membuat proses sebanyak 1 juta proses untuk mengirimkan, misalkan kalau misalkan ada pengiriman pesan menggunakan satu proses, saya coba buat 1 juta proses, itu bisa dibuat dalam sekitar waktunya 4 detik. Dalam 4 detik itu bisa buat, jadi sekitar 1 detik itu bisa mengirimkan 250.000 proses gitu. Nah makanya mungkin ini sangat efektif menurut saya bagi perpustakaan modern untuk mendukung infrastruktur secara digitalnya gitu. Nah ini contohnya, ini di Livebook ya. Saya juga jadi komunikasi antar proses juga bisa dilakukan. Misalkan satu proses dengan proses lain itu bisa dilakukan dengan bertukar informasi. Misalkan contohnya ini, saya membuat proses namanya Bapak, satu proses namanya Bapak, lalu ada satu proses lagi namanya anak. Saya coba ketika anak si Bapak coba mengirimkan pesan kepada anaknya untuk menyuruhnya bangun gitu. Nah ketika untuk akan bangun, si anak menerima respon itu dalam hitungan detik, jadi nggak perlu beberapa bridge atau mungkin lintasan gitu. Oke, mungkin kalau bingung, ini ada visualisasinya. Jadi satu self proses itu bisa berkomunikasi dengan proses lain tanpa perlu ada bridge tambahan gitu, secara otomatis gitu, secara paralel. Contohnya Bapak membangunkan anak dan merespon.
itu seperti ini gitu. Mungkin konsepnya agak abstrak, jadi Bapak Ibu mungkin agak bingung. Saya coba langsung ke bawah aja. Nah, di sini saya coba contohkan. Jadi di Universitas Padjadjaran itu ada data kunjungan per hari. Ini Bapak Ibu bisa untuk memvisualisasikan data kunjungannya dalam hitungan detik. Nggak perlu nunggu beberapa menit untuk bisa loading datanya, tapi dalam hitungan detik itu udah terlihat dan sudah terlihat visualisasinya gitu. Ini bisa digunakan sebagai visualisasi data untuk kebutuhan mungkin nanti pelaporan atau mungkin kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan data kunjungan. Kayak misalkan, oh bulan ini rame dan mungkin perlu ada kegiatan lain gitu, kegiatan yang diharuskan ketika bulan tersebut. Jadi untuk kebutuhan decision making ini sangat bermanfaat gitu. Ini contohnya, jadi setiap jamnya itu terlihat di sana, setiap detik ini pasti terupdate. Jadi setiap data itu sudah masuk pipeline-nya, jadi dari database masuk bisa divisualisasikan. Jadi ini tadi salah satu contohnya ada real time function gitu. Jadi setiap data itu bisa masuk secara langsung otomatis gitu. Oke. Survei. Ini juga ada data survei terkait survei ruangan yang mungkin ratingnya mulai dari 1 sampai 5 gitu. Ratingnya 1 sampai 5. Dan di sini ada datanya juga, jadi bisa divisualisasikan dengan menggunakan Livebook. Livebook ini selain untuk memproses data, bisa juga untuk memvisualisasikan data gitu. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu yang mungkin sering berkutat dengan data ya, di Excel atau mungkin di Jupyter Notebook atau mungkin Visual Studio Code atau yang lainnya atau Power BI, itu kalau pakai Livebook itu nggak perlu pindah-pindah aplikasi, bisa langsung di satu aplikasi saja gitu. Karena untuk setiap tools yang ada di Livebook itu bisa digunakan mulai dari awal untuk mencari data, mengquery data sampai ke visualisasi gitu. Jadi dari hulu ke hilir ini sudah disediakan dengan Livebook gitu. Livebook ini kebetulan karena basisnya Elixir, jadi state-nya hampir sama gitu, real time dan sangat bisa digunakan secara stabil. Ini contohnya untuk Livebook dan ini untuk technical requirement, ini mungkin saya skip aja. Nah, karena tadi saya sempat ada sistem kecerdasan buatan, saya coba langsung scroll ke sini. Jadi Elixir ini mungkin bisa jadi saingannya Python ya untuk kebutuhan kecerdasan buatan atau mungkin bahasa kerennya AI, Artificial Intelligence. Saya sebutnya sebagai kecerdasan buatan aja. Nah, untuk ekosistemnya sendiri ini mungkin terhitung masih di bawah Python ya, tapi mungkin saat ini sekarang sedang berkembang dan bisa digunakan dengan mudah gitu. Salah satu trade yang dijanjikan Elixir adalah tadi cepat dan real time gitu. Jadi untuk kebutuhan data yang kebutuhan cepat itu pasti harus menggunakan Elixir supaya lebih memudahkan gitu. Nah ini untuk modelnya, untuk saya menggunakan model sentiment analysis. Jadi sentiment analysis ini adalah salah satu model yang membaca sebuah teks. Ketika teks tersebut dibaca oleh model ini, dia akan menentukan teks tersebut memiliki termasuk dalam kategori 3 kategori, apakah positif, negatif, atau netral. Nah, saya menggunakan sentimen analisis ini untuk menelusur bagaimana sentimen analisis pengunjung terhadap perusahaan Universitas Padjadjaran gitu. Oke, ini kebetulan sudah dijalankan dan ketika saya coba jalankan di sini. Nah ini sebagai contoh, sebelum masuk ke survei yang ada di internal kami yang di Universitas Padjadjaran, saya coba contohkan ini. Saya coba mengirimkan request ke model tadi. Saya senang sekali bisa ikut KPDI ke 15 di Lampung dan hasilnya seperti ini. Mungkin ini agak kelihatan aneh ya menurut Bapak Ibu. Jadi saya coba sajikan di sini. Saya coba buat visualkan supaya lebih mudah untuk dilihat dan diperhatikan. Nah, ketika di run, dia hasilnya positif, 98% positif. Saya senang kali bisa ikut KPDI 15 di Lampung. Dan menurut sentimennya yang diolah oleh model tersebut, dia 98% positif. Oke, ini konteks, setelah itu ada konteks based Q&A. Ini biasanya untuk tanya jawab. Ini kebetulan sudah diimplementasi di Universitas Padjadjaran untuk kebutuhan pencarian gitu. Setiap pencarian yang dilakukan oleh mahasiswa di Universitas Padjadjaran
itu ditempel juga model ini. Jadi ketika mahasiswa mencari sesuatu terkait sebuah istilah atau mungkin pertanyaan, itu langsung dijawab oleh model ini gitu. Jadi selain memberikan koleksi kami yang ada di internal, kita juga mencoba untuk memahami bagaimana pola pencarian dari user atau mahasiswa gitu melalui model ini. Sebentar. Oke. Nah ini contohnya ini. Jadi di Universitas Pajajaran sudah mencoba untuk mengimplementasi ini, cuma secara sederhana mungkin biar memudahkan. Jadi untuk konteks itu adalah sebuah kalimat yang dilemparkan ke model, dan ketika model memproses tersebut, ketika ada pertanyaan yang di atas, itu akan diproses oleh model dan menghasilkan sebuah jawaban yang baru gitu. Contohnya seperti ini, sejak 20 Oktober 2014 dan seterusnya. Terus saya tanya, sejak kapan status Universitas Pajajaran berubah menjadi PTNBH? Ketika model tersebut memproses, hasilnya akan keluar dan sesuai dengan tanggal yang ada di konteks tersebut gitu. Ini merupakan hal kecil yang mungkin nanti bisa dikembangkan kembali oleh Bapak Ibu semuanya jika tertarik dengan pengembangan kecerdasan buatan di perusahaan digital. Nah ini saya coba implementasikan tadi yang sentimen analisis ke data internal yang ada di Universitas Pajajaran. Untuk respondennya itu ada total datanya ada 100 dan ya sudah terhitung di sana. Jumlah positifnya ada 86, negatifnya ada 7, netralnya ada 7 gitu. Nah, ini contohnya. Jadi prediksi-prediksi ini dilemparkan ke model machine learning dan hasilnya disajikan dalam bentuk tabel. Tabel ini disediakan oleh Livebook. Contohnya seperti ini. Jadi setiap survei yang ada di Universitas Pajajaran itu untuk kebutuhan internal dan decision making, kami menggunakan Livebook ini untuk memproses data tersebut, melihat bagaimana sentimen analisis dari mahasiswa atau mungkin dosen yang berkunjung ke Universitas Pajajaran. Dan ini hasilnya. Setiap dari hasil survei ini dilemparkan ke model machine learning gitu. Kalau misalkan bingung lihat datanya, bisa divisualisasikan langsung gitu. Ini contohnya. Gitu. Jadi titik-titik ini ada 86 di sana. Terus ada netral di sini 7, 7 dan negatif 7 gitu. Mungkin itu Elixir dan Livebook. Jadi untuk Elixir dan Livebook ini menurut saya sangat bermanfaat bagi perpustakaan digital ya, sebagai infrastruktur pendukung. Jadi mulai dari basicnya yang nama itu Elixir itu cukup baik untuk diimplementasikan karena menurut saya sesuai dengan trend yang ada di perpustakaan, di mana perpustakaan itu merupakan sumber informasi ya, sumber informasi yang dibutuhkan oleh pemustakanya untuk bisa memenuhi kebutuhannya, dan kalau bisa didukung secara full real time tanpa ada jeda itu mungkin bakal lebih baik lagi ya gitu. Jadi pemanfaatan dari Elixir ini sendiri mungkin bisa bermanfaat untuk mendukung pelayanan yang lebih baik lagi gitu. Jadi selama mungkin ketika pustakawannya tidak hadir, bisa digantikan oleh machine learning yang ada menggunakan Livebook ini gitu. Jadi setiap pertanyaan yang mungkin ada itu bisa dihandle oleh si model ini yang ada dari Elixir ini gitu. Oke, itu visualisasinya, dan mungkin ini sedikit dari saya terkait pemaparan ini. Jadi jangan sampai AI yang berperan besar gitu. Mungkin terlihat magic ya untuk AI ini karena mungkin runtutannya saya juga belum terlalu ngerti ya, karena model dari machine learning ini sebetulnya merupakan kumpulan angka yang dikumpulkan dalam sebuah tabel. Jadi mesin itu hanya mengenal angka. Jadi mereka tuh sebenarnya nggak tahu sama sekali soal alfabet, huruf, kalimat tuh nggak tahu sama sekali gitu. Tapi mereka bisa memproses angka dengan baik, 01, 01, 01 dan seterusnya seperti itu. Jadi AI itu berperan, jangan sampai AI itu berperan besar dan jangan sampai kita ketergantungan dengan AI. Tapi jadikan AI itu sebagai tools untuk membantu kita meningkatkan kapabilitas kita sebagai pustakawan dalam
memenuhi kebutuhan pemusaka seperti itu. Soalnya kan ada quote sedikit, librarian is the original search engine with heart, karena pustakawan itu merupakan mesin pencari yang punya hati gitu. Kalaupun kita mencari sesuatu misalkan ke Google atau mungkin bertanya sesuatu ke machine learning ini, mereka itu bisa menyampaikannya, bisa ngasih tahu, tapi mereka nggak punya hati, mereka nggak punya perasaan, nggak bisa ngelihat orang, nggak bisa ngebaca orang gitu, nggak bisa ngebaca orang. Misalkan saya ingin membuat bom, kalau misalkan kita nanya gitu ke search engine, terus kita kita pasti dikasih jawaban sama si search engine itu atau si machine learning model itu gimana cara untuk bikin bom. Tapi kalau misalkan kita bertanya ke orang, saya pengen bikin bom, atau ke pustakawan pasti ditanya buat apa, kenapa pengen bikin bom gitu kan. Jadi pastikan AI ini sebagai tool saja, jadi jangan sampai Bapak Ibu semua bergantungan dengan AI gitu. Jadi harapan saya adalah Elixir dan Livebook ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu sebagai tools atau alat yang bisa mempermudah pekerjaan Bapak Ibu. Tidak perlu berpindah-pindah tools, tapi cukup di satu tools untuk memudahkan semua workflow data, misalkan dari hulu untuk data sumbernya sampai ke hilir penyajian data untuk kebutuhan decision making seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila mungkin saya banyak salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.